Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan juga edukasi. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan BUMN yang beberapa tahun lalu sempat menjadi buah bibir atau idola, namun sekarang harganya sudah sangat terpuruk. Siapa lagi kalau bukan PT Waskita Karya Persero Tbk atau kode sahamnya WSKT. Jadi Waskita Karya ini didirikan dengan nama Perusahaan Negara Waskita Karya tanggal 1 Januari 1961 dari sebuah perusahaan asing yang bernama Volker Annemingsmaatschap NV yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dan menurut anggaran dasar perusahaannya, ruang lingkup kegiatan Waskita Karya adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, serta kepariwisataan dan pengembang. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan oleh Waskita Karya adalah pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi engineering, procurement, and construction atau EPC. Waskita juga memiliki anak usaha yang juga melantai di Bursa Efek Indonesia dengan nama Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP. Ya. Kemudian kalau kita lihat, Waskita ini sendiri juga memiliki beberapa anak usaha seperti Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP, kemudian PT Waskita Toll Road, Waskita Karya Realty, dan juga Waskita Karya Energi, dengan beberapa perusahaan patungan lainnya seperti PT Waskita Sangir Energi, PT Semesta Margaraya, PT Pejagaan Pemalang Toll Road, PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Waskita Transjawa Toll Road, PT Transjawa Pospro Jalan Tol, PT Pemalang Batang Toll Road, PT Sriwijaya Makmur Persada, PT Transjabar Tol, PT Tol Teluk Balikpapan, PT Waskita Bumiwira, dan PT Kresna Kusuma Diandra Marga. Jadi sebenarnya cukup banyak anak perusahaan dari Waskita Karya ini. Nah, kalau kita lihat dari profilnya, Waskita Karya ini adalah sebuah perusahaan yang melantai tanggal 19 Desember 2012 dengan kepemilikannya 66,0360% ada di tangan negara Republik Indonesia dengan masyarakat sebesar 33,9640%, dengan direktur dipimpin oleh Bapak Taufik Hendra Kusuma dan
komisaris polisinya adalah mantan Kapolri Badrudin Haiti. Kemudian kalau kita lihat pendapatan waskita, memang laporan keuangan Q2 waskita belum rilis, belum keluar. Memang kalau kita lihat sejak harga waskita yang gilang gemilang di 2018, di mana IPS-nya adalah 292, saat ini waskita hanya mencatatkan estimasi IPS hanya 13, jadi menurun. Dari 2019 sudah menurun, kemudian 2020 menurun lagi. Apalagi dengan banyaknya proyek yang ditunda, karena hampir semua dana digunakan untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Kemudian kalau kita lihat sales dari waskita sendiri adalah 4,17 triliun, asetnya 116,37 triliun, liability 89,10 triliun dengan equity sebesar 16,07 triliun. Dengan net profit hanya 42,7 miliar. Kalau kita lihat dengan IPS-nya hanya 13 dan harganya 660, itu menghasilkan price earning ratio yang sangat tinggi, 50,77 kali. Meskipun kalau kita lihat book value per share-nya adalah 1184, yang menghasilkan rasio price to book value sebesar 0,56 kali. Jadi kalau kita lihat secara book value-nya memang waskita ini under value, tapi secara pair-nya memang karena income-nya yang sangat kecil menjadi sangat mahal. Yang menjadi permasalahan lagi adalah dari segi profitability-nya, NPM atau net profit margin dari waskita karya ini hanya 1,02% dengan ROE atau return on equity sebesar 1,06%. Dan waskita ini memiliki rasio utang yang cukup besar atau debt equity ratio sebesar 554,54%. Kemudian kalau kita lihat secara harga terendah waskita karya secara year to date adalah 394. Sedangkan yang tertinggi secara year to date adalah 1.560. Jadi harga waskita karya saat ini 660 rupiah. Sudah sangat murah. Apalagi kalau kita lihat performance 5 tahunnya, terendahnya tetap 394 dan tertingginya 3.150. Bayangkan dari 5 year high-nya yang 3.150, harganya yang 660 saat ini, jelas sudah sangat murah sekali. Dan kalau kita lihat secara year to date, memang waskita berada dalam posisi net foreign sale atau dijual asing sebesar 159,78 miliar. Melihat dari performance waskita yang turun terus sejak 2018, kemudian Anda bisa melihat valuasinya dan juga profitability dan juga rasio utangnya. Apakah harga murah waskita saat ini menurut Anda layak untuk dipertimbangkan untuk masuk dalam trading plan atau investment plan Anda? Kami kembalikan pada Anda. Kami hanya memberikan insight. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan always jangan lupa bahagia.